mencintai lingkungan. Nah, itu bagian dari khalifah fil ard, peran kita manusia sebagai khalifah fil ard. Seseorang yang selalu berusaha berbuat baik itu. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 itu kan dikatakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Man min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan, enggak dzakarin saja, enggak unsa saja. Enggak laki-laki saja, enggak perempuan saja. Wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Falanuyanahu hayatan thayyibatan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Gitu. Nah, seseorang yang mendapatkan kehidupan yang baik itu tentu dia yang menjaga kemakmuran bumi ini gitu ya, dengan perilaku-perilaku baik gitu. Termasuk dalam hal kita itu kan gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan ilmu, gerakan amal, gerakan intelektual, gerakan humanis, gerakan sosial, kan gitu. Nah, itu ternyata sama-sama itu adalah kerja-kerja laki-laki perempuan. Gitu. Cuma terkadang kita itu terjebak dalam sebuah pemikiran bahwa ini patriarki gitu ya. Kalau enggak yang alpha woman gitu. Jadi alpha woman itu sebenarnya wacana-wacana feminis gitu ya. Seakan-akan perempuan itu yang dia mengatakan saya loh feminis gitu. Dan feminis itu seakan-akan dia musuhnya laki-laki, padahal enggak. Feminis itu musuhnya patriarki, ketidakadilan. Itu musuh feminis. Feminis itu bisa laki-laki bisa perempuan. Suami saya feminis gitu kan. Nyatanya saya kebingungan tadi ya, diantar malah gitu kan. Berarti kan didukung gitu. Feminis suami saya gitu. Jadi feminis itu sebuah gerakan, tidak disematkan satu jenis kelamin gitu ya. Jadi feminis itu nggak perempuan benar. Kalau mengadakan acara kayak gini itu harus ada imawan, itu ya benar gitu. Karena memang wacana feminis itu nggak cuma hanya perempuan saja. Imawan itu bisa jadi feminis, itu feminis gitu ya. Dan feminis itu idaman ternyata. Perempuan feminis itu idaman, laki-laki feminis itu juga idaman gitu. Karena apa? Musuhnya sama, ketidakadilan. Kalau ada ketidakadilan itu dimusuhi, sama-sama dimusuhi. Bayangin loh ketidakadilan itu banyak hal gitu ya. Nah, berarti kan gini ya, akhirnya kita ngerti dulu aja sebagai dasar yang bicara itu Al-Quran gitu ya, bahwa kita sama-sama sebagai abdun dan juga kita sama-sama sebagai khalifah fil ard. Ini yang harus kita tanamkan dulu gitu. Nah, jadi kepada Allah kita kan mengabdi gitu ya, kepada Allah itu kita mengabdi gitu, semua sama gitu. Kemudian ketika kita bicara tentang bertauhid, jadi bertauhid, tauhid itu melahirkan kemaslahatan. Kalau kita bicara tauhid gitu ya, Allah Akbar itu kan kayak orang-orang foto kayak gini gitu. Nah, sebenarnya Muhammadiyah itu nggak mengajarkan kita itu jadi garis lurus gitu ya, garis marah-marah gitu. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu ngajarin kita itu berdakwah dengan gembira. Kalau kita bicara tentang kita hidup manusia harus bertauhid gitu ya, di MADM itu. Yang sekarang risalah Islam berkemajuan dalam salah satu karakteristiknya kan al-mabni ala tauhid gitu ya, berlandaskan tauhid. Tauhid itu artinya apa? Sebenarnya lahirlah kemaslahatan. Kalau kalian mengaku orang bertauhid tapi suka mancing kerusuhan, mancing keributan, itu tauhidnya juga diragukan. Merasa paling Muhammadiyah ya, merasa paling tauhid gitu ya. Nah kayak gitu loh. Kalau sudah banyak demo di jalan menteri Allah Akbar, paling soleh, paling muslim, nggak ada kayak gitu di kita ini. Kita itu bahagia pokoknya dakwahnya. Makanya kan saya bilang dakwah itu merangkul bukan mengumpul, dakwah itu menghina bukan menghina, dakwah itu menyayangi bukan menyaingi gitu kan, bukan menghakimi gitu. Nah seperti itu. Jadi sama laki-laki perempuan itu punya peran yang sama, sebagai abdun dan juga sebagai khalifah fil ard. Nah kemudian, tapi dalam sisi yang paling dekat dengan kita, perempuan itu memang mempunyai pengalaman sosial yang kadang menyedihkan. Kalau saya pernah mendengarkan kajian gender Islami itu ya, yang di Mandiri tokoh-tokohnya itu ada Buya Hussein, terus pakai Abdul Qadir kayak gitu ya. Jadi memang ada pengalaman sosial perempuan yang menyedihkan. Yang pertama itu adalah stigmatisasi. Stigmatisasi itu apa? Kayak perempuan itu sumber fitnah loh.
ngapain keluar ngapain kita aktif di IMM gitu, pulangnya malam rapat gitu kan. Terus dia kan pasti makan pulang malam, perempuan pulang malam itu kayaknya perempuan nakal gitu ya. Tapi laki-laki ada nggak terstigmakan kayak gitu? Enggak kan? Misal sama-sama pulang jam 10 gitu ya, kalau perempuan itu mesti tetangganya yang julid gitu ya. Terus kan anak kita ya udah jam 10 begitu dari apa ya, dari buyang gitu aja. Pokoknya terus dari itu kan kalau laki-laki jam 10 itu pulang ya biasa aja kan, biasa aja. Kalau itu mau demen mau apa itu, pokoknya kalau laki-laki itu biasa aja, nggak diapa-apain. Anakmu loh, anak kan gitu. Jadi kayak terstigmakan gitu ya. Misal kayak ada kasus perselingkuhan gitu ya, yang disebut pelakor itu pasti yang disalahkan itu kata-kata pelakor itu gitu ya. Padahal semuanya salah sebenarnya kalau mau mengkaji lebih dalam gitu ya. Kayak kasusnya siapa lah yang akhir-akhir ini Sahnas atau siapa itu. Ya saya juga pernah TikTok ternyata. Nah kasusnya siapa aja lah gitu ya. Pasti orang ketiganya itu pasti perempuannya. Entah siapa yang membukakan pintu lah, siapa yang membuka pintu rumah tangganya sampai bisa kemasukan orang itu nggak pernah dibahas lebih jauh gitu ya. Pokoknya ya pelakor gitu kan. Nah itu sumber fitnah. Kemudian pelakor, ada juga marginalisasi gitu ya. Jadi marginalisasi, perempuan itu termarginalkan, artinya mengalami penginggiran gitu, kayak mau nikah gitu ya dia dipaksa, nggak dikasih pilihan gitu loh, nggak dikasih pilihan gitu ya. Perempuan itu yang dilamar gitu ya, emang gitu kan. Tapi kan kita punya pilihan yang seharusnya kita punya pilihan pandangan saya mau hidup sama orang seperti apa, itu kan seharusnya dikasih keleluasaan itu gitu. Kalau laki-laki itu selalu dapat keleluasaan itu, ya laki-laki itu melamar yang dapat memilih kayak gitu kan. Nah kemudian dinikahkan secara paksa kadang. Kemudian dia dipoligami juga secara paksa kan kayak gitu. Mau dipoligami nanti diiming-iming surga kayak gitu. Nah diiming-iming apa, ditanyain gitu kan, nah kamu punya diselingkuhi apa dipoligami gitu kan. Kok pertanyaan yang satunya diharamkan, satunya sunnah, maksudnya itu bukan sesuatu yang memang harus ditanyakan kan gitu. Perempuan umur 26 lah, nanti pas lebaran banyak yang tanya yang mana pasangannya kan gitu. Selalu kalau laki-laki mah jarang, jadi aman gitu. Umur 28, 29, 30, kamu belum laki-laki ya gitu, santai kan gitu. Kalau perempuan enggak gitu. Apalagi kita berada di tengah-tengah manusia yang julid gitu ya. Karena memang Indonesia secara riset itu menempati negara dengan netizen terjulit nomor 2 se-Asia. Ya, lihat aja akun lambe tukang, terus akun nyinyir manja atau apa itu, terus ya karena saya memang anak sosmed ya, dan saya selalu follow akun-akun kayak gitu. Ya memang benar, pegiat sosial media yang saya sering riset, saya juga sering diminta pembicara untuk mengurangi hoax gitu. Jadi saya harus ngerti akun-akun julid kayak gitu harus saya update gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang Indonesia itu menempati netizen terjulit nomor 2 se-Asia, dan mungkin ini udah nomor 1 kalau nggak salah. Ya malah ini udah lingkungannya rusak gitu ya. Terus lambenya juga rusak gitu. Eman-eman banget gitu ya kalau kita mulut-mulut para intelek akademisi kayak gitu itu kayaknya eman-eman gitu. Nah itu ya peminggiran gitu. Jadi kita harus tegas menjadi perempuan itu. Kamu pilih nikah belia, nikah anak, nikah muda atau berzina kan gitu, ditanyainnya gitu. Kalau sahabat-sahabat hijrah kayak gitu ya, jadi melihat bahwa perempuan itu yang dilihat itu kayak fenomena pernikahan muda gitu kan, yang dilihat itu asik-asiknya gitu loh, nggak pernah berpikir bahwa gimana dalam sebuah rumah tangga itu apa yang mau diciptakan kayak gitu. Akhirnya kan, nah dikasih pilihan nikah muda atau berzina itu juga bukan pilihan gitu. Nih saya jawab ya nikah dewasa dan tidak berzina gitu. Pilih poligami apa diselingkuhi, monogami dan setia gitu. Itulah Muhammadiyah gitu. Saya ditanya kayak gitu, kamu pilih di poligami apa selingkuhi, monogami dan setia gitu. Dulu waktu nikah belia, nikah anak apa berzina, nikah dewasa dan tidak berzina gitu. Jadi kita harus tegas memang gitu. Kalau dulu seorang laki-laki ada yang gombal gitu ya, karena saya orangnya sangat logis gitu ya. Saya berpikir bahwa rumah tangga itu enggak
dia ya coba suruh ketemu orang tua lah atau apa gitu. Kalau kita disukai sama orang yang kayaknya kita minat gitu ya, langsung ngomong sama orang tua aja gitu, ngomong sama orang tua gitu ya, biar orang tua itu lebih jeli gitu loh, lebih jeli gitu. Kalau suami saya kan kebetulan waktu saya di Komisariat Kabung, suami saya kan ketua cabang gitu ya, ketua cabang Sukoharjo. Jadi ketua cabang Sukoharjo yang ketika saya sudah di cabang, beliau di DPD. Nah pas itu kayaknya saya melihatnya bahwa kehidupan itu akan lebih bisa selaras dan setara itu ketika sama-sama aktivis itu. Dulu saya berpikirnya seperti itu. Nah, jadi logis gitu ya. Jadi jangan lagi begini gitu ya, masih bucin gitu kayaknya eman-eman gitu kita. Nah kemudian yang ketiga itu ada subordinasi, di mana perempuan itu dipandang tidak penting gitu. Alah perempuan mau sekolah tinggi-tinggi, mau sampai S3, mau jadi apa aja gitu ya perempuan itu cuma mesin pencetak anak, ibaratnya kayak cuma diatur kayak gitu. Nah seperti itu kan, jadi mengalami ya subordinasi dianggap tidak penting gitu. Kayak kuliah tinggi-tinggi ngapain toh, nanti juga akhirnya kembali ke sumur gitu kan, kembali ke rumah gitu. Nah itu kan berpikirnya orang-orang yang terkadang itu keblinger sendiri gitu loh. Mereka itu kadang berpikir bahwa mau cari bidan yang perempuan gitu. Padahal perempuan juga bidan kan juga butuh sekolah. Nanti kalau nggak sekolah kan malah praktek. Tapi yang sekolah malah dihujat gitu kan. Perempuan kok kebanyakan sekolah gitu. Mau cari guru tahfidz guru ustadzah gitu ya. Ustadzah kan juga butuh sekolah gitu ya. Tapi kalau sekolah dihujat gitu kan. Kadang tuh keblinger sendiri gitu ya. Jadi ya kita itu melihat itu sesuatu itu ngalir aja. Yang penting itu membawa kemaslahatan kepada umat, kepada persyarikatan, kepada bangsa yang kita ikuti gitu. Tapi kalau kita kira-kira malah membawa pada sesuatu yang kurang baik gitu ya, kita tinggalkan. Jadi ngalir aja. Jangan terbiasa juga sama orang gitu. Dikit-dikit kamu mau enggak gitu kan. Jadi langsung kayaknya rencanya itu mau garap tugas gitu ya, yuk kita ke media gitu ya, garap tugas gitu ya, pas lagi duduk buka laptop, kalian mau enggak kayak gitu kan, jadi langsung gosip kayak gitu. Jadi itu seharusnya bukan jadi tabiat kita gitu loh. Nah itu ya, jadi ada tadi stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, ada kekerasan. Jadi perempuan itu mengalami kekerasan, selain kekerasan fisik, kekerasan psikis gitu ya, kekerasan intelektual juga. Kekerasan intelektual itu yang mungkin kita tidak sadari gitu ya. Kalau di Abduh misal, nanti kalau sudah jadi pengurus itu, misal mau rapat memutuskan sesuatu, halah cowok itu rasa mengambil keputusan malah bingungi, ruwet ribet kayak gitu. Jadi sudah dianggap sesuatu yang kayak nggak bisa diajak berpikir gitu loh. Nah itu sebenarnya perempuan itu sedang mengalami kekerasan intelektual, tapi kadang itu nggak sadar. Halah ketua ya semangat wae gitu kan. Cah wedok itu kakean baper gitu. Padahal yang baper kadang juga bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan juga gitu. Tapi terstigmakan yang perempuan kan gitu. Jadi kita itu mengalami perempuan itu memang selain mengalami kekerasan psikologis, kekerasan fisik itu kadang juga kekerasan intelektual. Kayak misal saya tuh pernah ya ada anak Imawati pacaran gitu kan. Yang Imawati juga sama saya melihat chatnya gitu. Chatnya itu gini, beb, kok kamu skincare-an gitu ya, biar putih, biar kalau dibawa ke kondangan itu patut. Kalau saya dikituin, langsung tak putus gitu kan. Emang kan karena hanya visual ya, dan itu sebenarnya wajar juga gitu. Cuman kalau aktivis kok ngechat kayak gitu tuh nggak cocok gitu loh, nggak pas gitu kan. Nah itu sebenarnya dia kan tertekan secara psikologis. Karena perempuan itu yang secerdas apapun kalau mengalami sendiri gitu ya, kayak jadi oon gitu loh, kayak jadi linglung gitu. Padahal anaknya cerdas kok jadi kayak oon gitu. Karena ya itu bucin itu gitu. Nah kemudian beban ganda itu seperti ini. Misal saya kan biasa di publik gitu ya, bahkan kemarin COVID itu saya ditugaskan di 7 kota di Indonesia gitu ya, di NTT, NTB, Bali, Pamekasan, terus Yogyakarta, Banyuwangi, dan di mana-mana itu ya. Nah itu kan saya berarti kan saat itu menjadi perempuan yang sedang melakukan kerja
kerja publik gitu ya. Nah, ketika suami saya itu bicara, meskipun di publik ya tetap domestik itu ya urusanmu. Nah, itu beban ganda namanya. Kalau itu beban, kalau kita tidak mengalami beban ganda itu, jadi kalau ya udah kamu berangkat aja, santai aja, nanti urusan rumah biar saya backup, misalnya ngantar anak sekolah atau apa itu. Nah, itu artinya ketika tidak menekan apapun, berarti kita terbebas dari beban ganda itu. Tapi biasanya perempuan itu tidak terbebas dari itu gitu. Karena apa? Ditekan. Misal dia menjadi perempuan yang karir gitu, yang membantu suaminya untuk bekerja gitu. Kalau yang perempuannya itu membantu, berarti laki-lakinya kan juga harusnya membantu kan. Kerja-kerja domestik biar ringan itu dibantu gitu. Kalau sekarang saya sudah lebih longgar ya, karena anak saya sudah masuk pesantren. Anak saya kan sudah gede juga ya, umur 13 tahun gitu. Nah, jadi sudah agak longgar gitu. Jadi berbagi tugasnya juga nggak terlalu berat kan gitu. Paling urusan rumah itu apa sih gitu, paling nyapu, masak gitu. Kalau males ya mencoba pakai GoFood kayak gitu kan gampang sekarang itu, nggak usah ribet-ribet lah hidup sekarang itu. Cari promo-promo kan gitu ya. Selama sampai food promo itu saya makanya sampai food terus gitu kan, karena apa? Pengiritan gitu. Jadi santai aja, nggak usah perempuan tuh nggak usah merasa ini ya minder, insecure gitu ya, ketika yang lainnya masak, yang lainnya ini kita hanya bisa mencoba magic jar gitu ya, kita hanya bisa shopping food gitu ya, kemudian merasa tidak soleha gitu ya karena sering melakukan kerja-kerja publik, iri dengan yang di rumah dia karena sering dijuliti gitu kan. Perempuan tuh paling soleha itu yang di rumah, perempuan yang paling soleha itu yang paling ini. Nenek saya, format saya, perempuan yang soleha itu silakan mau melakukan apa saja itu silakan. Mau menjadi seorang guru yang mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya itu soleha kok gitu. Mau menjadi seorang dosen yang mentransfer ilmunya kepada mahasiswa itu juga soleha gitu. Ketika dia punya skill untuk bisnis gitu ya, kemudian dia mengembangkan bisnis online, soleha juga gitu. Dia mempunyai skill masak, kemudian membuat catering gitu ya, soleha juga gitu. Asalkan kita bisa berbicara dengan ketika yang di rumah masih menjadi anak yang ngomong sama orang tua, izin gitu kan, atau izin kan gitu. Tapi kan enggak, sekarang tuh formasinya perempuan tuh merasa bahwa yang paling di rumah lah yang paling soleha, yang paling bercadar lah yang paling soleha. Jadi simbol-simbol saja yang ditonjolkan, bukan apa yang menjadi perilaku keseharian kita itu kadang tidak dilihat gitu. Nah di situ ya, jadi tadi ada beberapa yang memang menjadi problem dan itu kita yang menyelesaikan. Berhentilah memberikan stigmatisasi terhadap perempuan. Terjadi pemerkosaan, perempuan yang disalahkan, pakaiannya kayak gini gitu kan. Sebenarnya sama-sama salah, mungkin perempuan juga andil salah, laki-lakinya juga ada kesalahan juga gitu. Kalau feminis yang itu kan yang disalahkan laki-lakinya gitu. Perempuannya itu bebas aja, biarin, nggak apa-apa mau pakai pakaian apa aja, terserah senyaman dia, yang dikendalikan itu otaknya laki-laki kan gitu. Ada yang berpikirnya patriarkis banget juga gitu ya, bahwa yang disalahkannya itu selalu perempuannya gitu ya. Jadi ada yang disalahkan laki-lakinya saja, yang disalahkan perempuannya saja, kayak mungkin saya kalau sering melihat konten-konten di mahasiswa salaf itu ya, jadi mengatakan bahwa perempuan itu yang salah ketika terjadi pemerkosaan karena apa? Perempuan itu tidak menjaga auratnya, tidak menggunakan pakaian. Yang nyatanya gitu ya, orang yang bercadar, orang yang berjilbab besar itu masih sering kok mengalami kekerasan seksual juga gitu. Nah sebenarnya sama-sama aja. Perilaku kayak gitu itu sama-sama punya salah, laki-laki punya salah, perempuan juga punya salah gitu. Jadi sebenarnya disitulah nilai kesetaraan itu di situ. Nggak menyalahkan salah satu, juga nggak membanggakan salah satu juga. Jadi kita sama-sama membangun peradaban ini secara bersama-sama juga dengan kesetaraan itu. Nah akhirnya muncul 3 level kesadaran kemanusiaan terhadap perempuan itu. Yang berada di level terendah itu manusia itu hanya laki-laki, sehingga mereka adalah subjek tunggal. Ini pada masa jahiliyah, masih ingat ya ketika melahirkan bayi perempuan diapakan? Dikubur, dibunuh, diapain aja gitu kan. Nah jadi waktu itu memang ketika melahirkan bayi perempuan itu aib gitu. Tapi setelah Islam datang, perempuan kan dijunjung tinggi, perempuan kan sangat dihormati, sangat dihargai gitu. Nah, kemudian level menengah, perempuan juga manusia, tapi standar kemanusiaannya itu adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu kelas 1, perempuan
Yang saya bilang tadi ya sama-sama menjadi khalifah fil ard. Kalau kalian nyanyikan imawan dan imawati kan gitu, imawan dan imawati gitu, nggak hanya imawan saja, nggak imawati gitu. Dulu kalau ada orang nyanyi imawan dapat imawati gitu, ditabuk gitu ya sama senior, kok nyanyian kok di dirubah-rubah kayak gitu. Nah itu ya. Jadi imawan dan imawati itu sama-sama punya subjek kehidupan yang sama-sama dirawat gitu. Disitulah yang namanya kesetaraan itu kita pakai bahasa mubadalah gitu ya. Jadi ada kesalinan di situ. Ada kesalinan, enggak patriarkis gitu ya. Yang perempuan enggak jadi alpha woman itu yang menguasai gitu ya, yang dominan gitu ya. Yang laki-laki juga enggak yang menjadi penguasa juga gitu. Jadi sama-sama. Ketika di organisasi berarti laki-laki perempuan sama-sama juga bergerak untuk melakukan menyusun program kerja sama-sama untuk kemaslahatan. Kalau sudah berupa rumah tangga berarti juga melakukan sesuatu yang sama-sama membawa kepada kemaslahatan keluarga dan juga umat itu ya, syukur-syukur persyarikatan sampai kebangsaan kan kayak gitu. Nah itu kesalinan dan kesetaraan. Bagaimana perempuan bisa berdaya gitu kan? Perempuan dan laki-laki harus sama-sama berdaya. Gak hanya perempuan saja yang berdaya, gak laki-laki saja yang berdaya. Harus sama-sama berdaya dan memberdayakan ya. Memberdayakan diri gitu. Mengasah skill, mengasah sosial yang bagus, mengasah intelektual yang bagus juga, mengasah spiritual yang bagus juga gitu ya. Laki-laki perempuan ketika spiritualnya bagus, intelektualnya bagus gitu ya, sosialnya juga bagus, itu kan sama-sama bermanfaat, sama-sama mendapatkan pahala kayak gitu. Nah ini ya, kalau pandangan filsuf Yunani kuno itu ya kayak The Game of Three itu loh. Kalau kita melihat kayak Socrates, Aristoteles sama Plato gitu ya. Ini kayak yang digabungin anak-anak itu biasanya wah sok filsafat ya gitu kan. Maksudnya wacana-wacananya kan sok intelek kan kayak gitu. Cuma untuk gaya-gayaan aja gitu kan. Kayak kata-kata liberal gitu kan. Wah kalau belum dianggap liberal itu kayak belum keren kan gitu. Jadi sebenarnya buat gaya-gayaan kayak gitu ya. Saya pernah nggak pernah mengalami sih, tapi pernah mengalami kawan-kawan yang dengan model kayak gitu itu ada gitu. Nah sebenarnya ada yang perlu kita tengok juga ya. Jadi Socrates, Plato, Aristoteles itu sangat tidak ramah dalam memandang perempuan. Kalau Socrates itu mengatakan bahwa guna wanita itu hanya menambah keturunan gitu. Jadi perempuan itu hanya mesin pencipta anak saja gitu. Nah kemudian Aristoteles dalam buku Dunia Sophie itu ya, yang karangan Justin Gardner itu ya, saya punya dunia di rumah. Kalau yang pecinta filsafat tapi yang lagi awal-awal biasanya bacanya Dunia Sophie itu. Nah gitu ya, perempuan sebagai objek bagi laki-laki gitu. Jadi perempuan itu objek dan laki-laki itu sebagai subjek gitu. Jadi objek perempuan itu boleh mau dijadi budak ya terserah, mau dijadi apa aja terserah, yang penting laki-laki itu dominan. Itu Aristoteles. Kemudian kalau Plato itu mengatakan bahwa saya bersyukur kepada dewa-dewa karena 8 berkat gitu ya. Dan salah satu berkatnya adalah tidak dilahirkan menjadi seorang wanita. Jadi wanita itu seorang makhluk imitasi yang cuma bisa berdandan sama berjinju aja gitu. Karena itu Plato itu mengatakan seperti itu. Makanya kemudian muncul filsuf Islam yang namanya Ibnu Rus itu kan langsung menentang itu, bahwa perempuan itu bukan makhluk imitasi gitu. Bahwa perempuan itu juga mempunyai kemampuan bicara yang baik dan intelektual yang unggul juga. Jadi sebenarnya Islam itu sudah sangat mengangkat derajat perempuan. Kemudian tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh filsuf Muslim itu juga sangat ramah memandang perempuan. Nah itu yang harus kita perjuangkan saat ini di tengah-tengah dunia patriarki itu. Bentar lagi musim politik, nanti kalau ada perempuan yang nyalek apa-apa pasti juga terstigmakan. Dadak jadi politisi barang kan, dari otoan gitu kan. Politisi perempuannya sekian ini. Padahal kalau saya mungkin ya berpikir ya bahwa kalau saya itu menjadi seorang politisi dan menjadi seorang anggota dewan atau menjadi tokoh politik yang bisa menyusun kebijakan gitu ya, mungkin saya akan memberikan cuti bagi perempuan yang melahirkan itu, cuti sepaket sama suaminya gitu ya, 3 bulan itu kayaknya enak. Suaminya cuti aja sekalian, perempuannya juga cuti, laki-lakinya juga cuti gitu kan. Nah itu sangat ramah gitu kan pandangan terhadap perempuan itu gitu. Saya berpikir seperti itu. Kemudian aktivitas kayak ini ya, arsitektur publik tolong dikasih ruang laktasi gitu ya, biar ketika
ada ruang untuk private, untuk menyusui anaknya atau apa kayak gitu. Kemudian ketika perempuan bekerja, silakan di sebuah tempat kerja itu kasih daycare-nya gitu. Jadi perempuan bekerja misalnya bisa ambil nyali anak gitu. Sebenarnya kalau perempuan itu diberdayakan, itu saya yakin padanannya itu bisa lebih ramah gitu, Saya berpikir seperti itu ya. Sayangnya saya itu dilamar sama partai-partai miskin gitu ya, yang mungkin saya mau menerima. Kenapa? Cuma dijadikan objek untuk pelengkap 30% caleg perempuan gitu. Coba kalau saya itu dilamar sebagai perempuan yang kamu tak jadiin anggota dewan, nanti habis aku itu misalnya, yang dia jadi kemudian dia sudah 2 periode, dia berani biayai, saya berani nyalak gitu ya, mau jadi partai apa aja, tapi saya jadi legislatif gitu ya, nggak cuman pelengkap aja 30%, karena saya dilahirkan tidak hanya pelengkap gitu ya, tapi bisa sama-sama budaya dan memberdayakan ya. Pernah dalam suatu ini ya, saya pernah bicara sama seseorang, dia di WA sama seseorang yang dia pasti tokoh gitu ya. Dia mengatakan bahwa Mbak Nining mau ya saya jadikan ini sekretaris jenderal, bilangnya cuma relawan di Gerak Mulia. Jadi Gerak Mulia itu gerakan reformasi untuk Muldoko 1 gitu, kalau nggak salah gitu. Nah, kemudian saya menjawab, saya sudah terlalu banyak menjadi seorang relawan gitu ya, jadi badan saya sudah lelah, saya bilang gitu. Habis itu saya bilang begini, loh relawan itu tuh basah gitu ya, duitnya itu banyak gitu. Nggak kayak relawan-relawan yang ada di Muhammadiyah gitu. Loh, justru ini penghinaan terhadap kader, batin saya. Ya iyalah, masa iya sih kader Muhammadiyah ideologinya diragukan kayak gitu. Masa iya sih mau dengan mudahnya menjual itu? Akhirnya saya menjawab, saya mending menjadi seorang relawan di Muhammadiyah yang tidak ada anggarannya, tapi mengusung seorang negarawan, daripada saya menjadi seorang relawan yang banyak anggarannya, tapi mengusung seorang yang mancing keributan dan suka mancing kerusuhan memacam Muldoko yang nggak usung itu tak gitu. Akhirnya dia menjawab, walah mbak, ayo kok kayak asu. Serius ya, dunia politik memang kejam guys. Saya jawab gitu ya, karena saya ada background pesantren, saya mau jawab kok lebih kasar lagi udah nggak tega gitu. Saya mau jawab, kalau saya asu kamu kayaknya asu mas gitu kan. Tapi saya nggak tega gitu kan. Jadi ya udahlah sabar aja. Ya ini dunia politik. Kalau saya memang enggak ya enggak gitu. Karena apa? Jiwa-jiwa ideologisnya itu sedang dipertaruhkan untuk mau dibayar dengan hal-hal yang nggak tahu maslahat apa enggak, gitu ya. Karena idealisme itu adalah kekayaan terakhir yang dimiliki oleh seseorang. Itu idealisme. Dan itu biasanya ada di diri sanubari seorang yang punya alma mater jas merah ini. Biasanya ideologinya kuat. Tidak mudah dibeli, tidak mudah diberdayakan, tidak mudah diapapun. Ya kita punya prinsip. Kalau itu bagus, oke, kita jalan bersama. Karena Muhammadiyah itu nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngajarin ini ya. Kita jaga jarak sama Indonesia itu juga enggak. Muhammadiyah itu seniornya Indonesia kok. Kalau mau belajar, mau membangun apapun itu ya belajar sama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya banyak amal usaha di bidang pendidikan, punya beberapa banyak dari TK sampai perguruan tinggi. Bahkan sudah sampai Universitas Muhammadiyah Malaysia sampai mana-mana. Di bidang kesehatan, Muhammadiyah itu punya apa saja? Rumah sakit bersalin, rumah sakit biasa, rumah sakit umum, rumah sakit spesialis apa aja punya, gitu ya. Di ranah sosial, panti asuhan milik Muhammadiyah yang ngasih cuma-cuma kemudian nyekolahin anak di panti itu sudah berapa di Muhammadiyah? Kalau Indonesia ini hancur, Indonesia itu bisa bikin negara sendiri, negara Muhammadiyah gitu. Kayak Muhammadiyah itu. Nah, kekayaan Muhammadiyah ini harus dijaga. Kalau dulu kan pelopor pelangsung penyempurna itu ya, kalau lagu di PMK kan pelopor pelangsung penyempurna amanah itu ya. Sekarang itu harus ada yang penjaga gawang ideologi. Kalau IPM pelopor pelangsung penyempurna, ya IPM-nya penjaga gawang ideologi. Gitu loh. Kalau ideologinya nggak dijaga itu udah terbeli. Teman-teman saya yang sekarang di parlemen itu beberapa yang terbeli gitu kan. Dikasih tanah berapa hektar itu ya udah ditampilkan juga langsung sawit secara baik-baik
lebih maslahat itu jangan jadi aktivis proyekan. Orang ini boleh proyek terus yang mesin politik juga boleh sekolah politik cari untung untuk pribadi ya kayak gitu. Itu namanya aktivis proyekan. Jangan sampai lah kita menjadi aktivis proyekan. Oke, kita menjadi seorang aktivis yang bisa menjalankan proyek ketika dikasih itu oke, itu bagus. Tapi kalau kita sampai ngemes itu no, gitu ya. Karena idealisme itu adalah kekayaan kita. Kalau idealismenya kita hilang ya sudah. Gitu. Nah, oke, terakhir ya, kembali kepada tadi bahwa ketika perempuan itu berada di kancah publik dikatakan sumber fitnah, gitu ya. Emang sumber fitnah itu hanya perempuan saja. Ingat cerita Nabi Yusuf gitu ya. Nggak usah jauh-jauh Nabi Yusuf lah, itu terlalu lama. Misal ada seorang daki laki-laki ganteng bahasa Arabnya lancar gitu. Wah pasti perempuan, ya udah ganteng jangan sampai bocor terus menemukan kayu ya gitu ya. Sisikan satu laki-laki yang seperti itu pasti tidak fitnah juga sebenarnya. Sama sebenarnya perempuan di publik ketika cantik itu pasti ayu tuh kok ya gitu. Sama-sama perempuan laki-laki itu punya daya visual yang tinggi juga ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya sama-sama bisa menjadi sumber fitnah. Laki-laki bisa menjadi sumber fitnah, perempuan juga bisa menjadi sumber fitnah. Gitu. Jadi sama-sama punya potensi. Nah, biar tidak menjadi sumber fitnah, ya mungkin ada kode etik yang kita pegang. Kayak gitu. Nah, kemudian ini ya berkaitan dengan suara perempuan itu adalah aurat gitu ya. Suara perempuan itu adalah aurat. Benar nggak suara perempuan saja yang aurat gitu? Aurat itu kan sesuatu yang harus ditutup gitu ya. Nah, ketika suara perempuan atau laki-laki yang mengeluarkan suka mancing keributan, suka mancing kerusuhan itu sama-sama aurat tuh sebenarnya. Ketika dakwah itu galak biana gitu, menghakimi sana sini itu aurat tuh sebenarnya juga. Ya harus ditutup rapat-rapat gitu ya. Kayak gitu. Sebenarnya laki-laki perempuan itu juga punya potensi, suaranya itu menimbulkan suaranya itu menjadi aurat juga gitu. Nah, kemudian juga ketika kita memandang ya bahwa ada hadis perempuan yang sumber fitnah gitu ya. Sebenarnya ada hadis juga yang mengatakan almar'atu amadul bilad, bahwa perempuan itu adalah tiangnya suatu negara. Idza salahatul bilad, apalagi perempuannya baik, maka baik juga negara. Wa idza fasadat, apalagi perempuannya rusak, maka rusak juga negara. Artinya apa? Di tangan perempuan kan gitu. Di tangan perempuan sang pemilik rahim gitu ya. Ketika dia menjadi orang baik, melahirkan generasi yang baik juga. Kan gitu. Tapi kan kadang kita itu ketika memandang hadis itu ya nggak ramah sama perempuan kan gitu. Sumber fitnah. Terus suara perempuan adalah aurat kan gitu kan. Suatu marati auratun gitu. Padahal sebenarnya kita itu fokus pada substansinya, bukan laki-laki perempuannya kan gitu. Nah, jika ada hadis tentang penghuni neraka kebanyakan adalah perempuan, sebenarnya ada hadis juga yang mengatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu itu. Tapi kan masih kalah dengan hadis-hadis misoginis gitu ya, hadis-hadis yang sangat memojokkan perempuan kayak gitu. Padahal sebenarnya ada hadis pembanding juga gitu. Nah, kemudian ketika ada hadis yang mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat gitu ya, maka ada juga hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika ditanya siapa orang yang paling kau hormati, jawabnya apa? Ibumu kan gitu kan, ibu kan gitu. Kola sumaman, kola umuka kan gitu. Sampai 3 kali. Kalau itu sahabat nggak tanya yang keempat, berhenti diumumkan dong. Kola sumaman, kola umuka kan. Yang terakhir yang keempat kan kola sumaman, kola abuka gitu. Kalau yang terakhir itu sahabat nggak tanya, malah bapaknya nggak dapat posisi itu kan dihormati kan gitu. Nah, umuka abuka gitu. Jadi sebenarnya ada hadis yang sangat ramah perempuan dan itu harus kita up juga. Jangan yang di up itu yang ada hadis misoginis kayak jangan memberikan kekuasaanmu kepada perempuan karena dia akan menghancurkan kan gitu. Sebenarnya waktu itu kan bukan di perempuannya, tapi kelakuan si perempuan itu. Siapa itu namanya yang ratu siapa itu ya? Bukan itu kan sebenarnya karena dia itu seorang yang sangat otoriter, seorang yang sangat jahat, suka korupsi, menjadi koruptor. Nah itu sebenarnya kelakuannya karena dia kebetulan itu perempuan gitu ya. Jadi akhirnya hadis mengatakan jangan
Padahal itu sebenarnya konteksnya itu adalah kelakuannya dia gitu. Mungkin